Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mata kuliah antropologi yang di kelas saya. Jadi semoga kita masih sehat dan juga masih semangat untuk mengikuti kelas antropologi ini. Jadi kemarin beberapa kali kelas kita kosong dan saya mohon maaf atas itu. Dan ya sekarang saya akan masukkan materi dan saya akan menjelaskan materi yang sebenarnya masih masuk di pertemuan kelima kalau saya tidak salah hitung. Yang mana berarti kita belum UTS dan berarti dengan demikian nanti ya kita UTS-nya sesuai apa ya, sesuai pakemnya aja kalau kita udah 7 pertemuan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal apa ya buru-buru mau UTS gitu. Ya nanti tetap kita akan laksanakan kalau sudah in time atau kalau sudah sesuai waktunya. Oke, sekarang materi kita adalah tentang kebudayaan. Kalau kalian dengar kata kebudayaan itu apa yang kira-kira terlintas di pikiran kalian? Mungkin bisa kita mulai dari itu dulu. Kita brainstorming dulu. Ya memang setidaknya ginilah, kebudayaan itu ya kalau secara sederhananya bagi saya adalah apa saja, apapun, segala aspek yang itu merupakan olahan dan ciptaan dari manusia gitu. Itu kebudayaan. Ya karena memang satu-satunya yang bisa menciptakan budaya itu ya manusia itu sendiri. Hewan nggak bisa gitu. Malaikat, jin barangkali, tapi itu tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, sehingga cukup sulit juga ngukurnya gitu. Karena memang tidak ada proof-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat Pak yang pas kita di pertemuan-pertemuan awal gitu kan. Saya menceritakan sebuah contoh yang sedikit apa ya mungkin unik gitu. Misalkan ya sama-sama bereproduksi, sama-sama e, punya kepentingan biologis atau spesifiknya terkait dengan seksual gitu. Antara manusia dan hewan itu sama-sama butuh itu secara insting ke makhluk hidupannya gitu. Tapi kita pasti beda gitu. Kalau misalkan manusia ya kita diiringi atau disertai ya dengan kreativitas-kreativitas ala manusia. Lamaran dulu, PDKT dulu, nikah, mas kawin, ada perkenalan antar keluarganya, resepsi segala macam gitu. Hanya ya bukan hanya demi soal biologis sih, tapi eh, yang melingkupi aspek ke apa ya kehewanannya itu banyak gitu. Ya terutama ya contohnya kalau yang kemarin itu ya soal biologis atau soal seksualitas gitu. Sementara hewan kan enggak, hewan enggak punya tradisi resepsi, hewan enggak ngundang temennya untuk datang ke nikahan, hewan enggak punya akad nikah dan sebagainya gitu. Terus ya itu dulu. Jadi kaitannya dengan kebudayaan. Jadi ya kurang lebihnya ya segala proses dan hasil kreatif dari makhluk yang bernama manusia itu kebudayaan. Karena ya selama ada manusia ya pasti ilmu budaya pasti akan ada. Gitulah. Selama ada manusia ya budaya itu ya mesti akan berjalan terus. Nah, tergantung berjalannya akan maju, makin advance, makin rumit dan makin baik atau malah berjalan mundur kan itu. Tapi yang pasti apa namanya ya soal aspek kebudayaan ini memang hal yang nggak terpisahkan dari manusia gitu. Oke, kita malah lama brainstormingnya nanti. Selanjutnya terkait dengan kebudayaan. Ya kurang kebudayaan itu kurang lebihnya. Ini saya ambilkan dari buku referensi dari Pak Kuncharaningrat. Eh ya dalam sehari-hari biasanya memang kita kalau ingat dengan budaya itu pasti kita langsung asosiasinya terhadap segala sesuatu yang sifatnya indah-indah gitu atau yang kaitannya dengan estetik, yang kaitannya dengan kesenian biasanya atau kerajinan gitu. Ya kayak tarian rumah, masakan atau sastra, puisi, apalagi film, ketoprak, wayang, batik dan sebagainya. Nah, seringkali biasanya memang
teman-teman ketika membayangkan satu kata budaya itu seringkali asosiasinya sampai pada mm, budaya yang sifatnya tradisional gitu. Ya kayak tadi wayang atau misalkan apa batik kayak gitu kan yang ada di gambar ini gitu. Tapi sebenarnya pun ya yang lebih dari itu juga, satelit juga itu hasil dari budaya manusia. Misalkan kayak apalagi ya Tesla gitu, mobil listrik itu juga merupakan hasil budaya dari manusia gitu karena dia berangkat dari kreativitas dan dari apa ya akal, emosi dan estetikanya manusia gitu. Jadi kurang lebihnya gitu. Nah, jadi enggak segala sesuatu yang sifatnya tradisional gitu enggak. Jadi ya apapun gitu. Bahkan misalkan laptop Apple kayak gitu-gitu itu juga hasil dari budaya manusia. Nah, kalau dalam antropologi mungkin dalam definisi yang cukup sedikit lebih ini ya, sedikit lebih sistematis, ya artinya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya. Jadi ada level gagasan, rasa, tindakan dan karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya diperoleh dengan belajar. Diperoleh dengan belajar ini nanti penting. Jadi kurang lebih keywordnya ini sistem gagasan, rasa, kemudian tindakan, juga karya. Nah berarti kan kalau ini kan dia secara konsepnya gimana, kalau rasa itu lebih kepada estetikanya gimana, atau soal unsur keindahannya gimana. Kalau soal tindakan ini adalah ya dia pasti melibatkan gerak produktifnya manusia gitu. Terus kemudian juga karya, dia ada hasilnya, ada wujudnya. Nah, cakupan 4 level inilah kurang lebihnya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang dijadikan miliknya dengan belajar. Ini maksudnya ya yang manusia itu ketika berproses untuk melakukan sebuah kebudayaan itu ya dia didapat dengan belajar gitu. Jadi nah ini makanya beda. Belajar ini maksudnya beda dengan yang sifatnya insting atau alamiah gitu. Tapi ya memang segala macam bentuk apa ya perilaku manusia ya saya kira nggak bisa dipisahkan dari aspek budayanya gitu. Eh, Kalau misalkan kita mau pisahkan gitu, misalkan manusia kan berjalan udah otomatis, ya belajar juga tapi berjalan otomatis. Makan juga manusia otomatis udah tahu dari bayi juga dia udah merengek-rengek kalau dia lapar dan sampai dia netek ke ibunya gitu. Em, itu basic instingnya manusia bahwa dia lapar kemudian dia butuh makan. Ya, itu secara instingnya. Tetapi pada perkembangannya manusia pasti ada proses belajarnya untuk hal-hal yang ada di sekitar insting itu. Kayak misalkan makai sumpit, misalkan teman-teman kan pakai sumpit juga kalau makan mie misalkan. Itu kan pasti juga ada unsur belajarnya. Terus kemudian pakai sendok garpu misalkan. Atau mungkin kalau yang lebih ke atas lagi ada table manner gitu kan. Table manner eh, dalam artian apa namanya? Table manner itu biasanya kalau dalam acara-acara resmi kayak gitu, yang mana kalian harus berperilaku dengan sempurna ketika makan gitu kan, terutama di acara-acara formal pejabat dan sebagainya gitu. Itu kan pasti ada belajarnya gitu. Uh, atau ya soal masaknya gitu. Manusia ya secara insting dia butuh makan sehingga dia mengolah makanan. Tapi kemudian ketika masak ada apa ya ada bumbunya apa teknologinya pakai microwave atau pakai kompor dan sebagainya ya itu juga diperoleh dengan belajar. Nah makanya kurang lebihnya itu untuk definisi kebudayaan ini dulu. Jadi seluruh sistem gagasan, rasa, tindakan dan karya yang itu dihasilkan oleh manusia, yang itu ketika dihasilkan oleh manusia dia memperoleh pengetahuan itu dengan belajar atau dengan cara mempelajarinya. Mungkin itu dulu untuk aspek kebudayaan saya akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.